Teman-teman, saya mau ngomongin tentang feodalisme yang sekarang lagi rame. Kita sering berpikir bahwa agama datang untuk memutus rantai feodalisme kan? Tapi coba lihat sejarahnya. Justru feodalisme yang mencengkeram agama. Dan pelakunya begitu hangat sampai kita itu nggak bisa membedakan ini ajaran agama atau feodalisme. Coba kita mundur sedikit ke Jazirah Arab, masa ketika Islam baru turun. Nabi Muhammad membawa pesan pembebasan bahwa manusia setara, manusia itu setara. Nggak ada perbedaan antara budak dan bangsawan, Arab atau non-Arab, kecuali karena takwanya. Wah, itu revolusioner. Karena sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu hidup dalam sistem kabilah, struktur sosial yang sangat hierarkis tuh, di mana darah itu menentukan martabat. Tapi sejarah itu lucunya dibawa sampai sekarang. Begitu Nabi wafat, struktur itu pelan-pelan hidup lagi. Nama-nama besar muncul, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dan kekuasaan yang tadinya untuk menegakkan keadilan berubah jadi dinasti. Agama dan politik mulai tidur itu dalam satu ranjang. Ayat-ayat tentang ketaatan kepada pemimpin dipakai untuk melanggengkan tahta. Ulama yang kritis disingkirkan juga, seperti Imam Abu Hanifah yang dipenjara itu karena apa? Karena menolak jadi pejabat negara. Rakyat itu diminta taat demi kesatuan umat. Feodalisme menemukan bentuk barunya di sana, bukan lagi berbasis tanah, tapi berbasis tafsir. Yang berkuasa bukan cuma raja, tapi juga siapa yang dianggap paling suci. Dan sejak saat itu agama mulai punya kelas sosialnya, sendiri. Di zaman Turki Utsmani juga sama, kekuasaan sultan disebut Zilullah fil ard gitu, atau bayangan Tuhan di bumi. Ulama istana dibayar untuk menjaga legitimasi kekuasaan, dan rakyat disuruh percaya bahwa taat pada sultan berarti taat pada Tuhan. Nah, kritik dianggap bid'ah akhirnya, perbedaan tafsir dianggap ancaman. Di atas nama kesatuan agama, suara publik diredam. Kekuasaan spiritual melebur dengan politik, menciptakan sistem hierarki yang rapi dan sakral. Dan di Indonesia, Islam itu datang membawa semangat egaliter, tapi bertemu budaya lokal yang sangat feodal, kraton, bangsawan, yang kita sebut priayi itu. Keduanya sistem itu tidak bertabrakan, enggak. Mereka kawin. Dan disitulah lahir model baru feodalisme yang, feodalisme berzikir. Para wali dulu mungkin tidak bermaksud membangun sistem kuasa seperti itu, tapi pengaruh spiritual mereka akhirnya diwariskan bukan hanya sebagai ilmu, melainkan juga sebagai status sosial. Lama-lama yang sakral bukan lagi ajarannya, tapi keturunannya yang lebih dihormati, bukan yang paling berilmu, tapi yang paling dekat dengan garis darah spiritual tertentu itu. Dalam catatan kolonial abad ke-19, bahkan disebut bahwa para bangsawan Jawa yang masuk Islam sering menggabungkan gelar kebangsawanan dengan sebutan keagamaan, seperti Kiai atau Raden Panji Haji dan seterusnya. Feodalisme dan religiusitas itu akhirnya membentuk kasta baru, golongan yang secara sosial tinggi sekaligus spiritual suci. Dan hari ini bentuknya masih hidup. Kita bisa melihat di banyak tempat. Ada hierarki dalam lembaga keagamaan, ya kan? Ada pangeran moral, ada raja rohani yang bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang kafir, siapa yang pantas bicara, siapa yang harus diam. Yang lebih menariknya lagi, feodalisme ini sering dikemas dalam bahasa kerendahan hati. Kalimatnya lembut. Kami hanya khodim umat. Tapi di balik itu, keputusan mereka nyaris nggak bisa diganggu gugat. Yang kritik dianggap durhaka, yang berpikir dianggap sesat. Padahal kalau mau jujur, feodalisme itu berbungkus agama itu lebih berbahaya daripada feodalisme ekonomi. Karena kalau feodalisme ekonomi cuma menindas dompet, yang ini menindas kesadaran kita. Coba lihat, berapa banyak orang yang rela menyerahkan logikanya demi figur tokoh agama. Berapa banyak yang takut berpikir karena takut dicap kurang adab. Padahal berpikir itu ibadah, tapi kita justru dilarang melakukannya kalau tidak dengan izin dari yang lebih tinggi. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Timur Tengah atau Indonesia,
Juga terjadi di Mesir misalnya, sejarah mencatat bagaimana Al-Azhar sering dijadikan alat kekuasaan politik, terutama sejak masa Muhammad Ali hingga era modern. Juga di Iran pasca revolusi 79 itu kan, kekuasaan agama justru membangun sistem yang hampir monarki dengan pemimpin spiritual yang posisinya tidak bisa dikritik. Jadi feodalisme agama bersifat global. Ia selalu mencari wajah baru dalam setiap zaman. Dan di era media sosial terbentuknya makin absurd ya bentuknya ya. Dulu raja pakai mahkota, sekarang cuma pakai filter TikTok dan kutipan hadis di captionnya. Kita nggak sedang menyindir satu lembaga atau tokoh ya, kita sedang membicarakan gejala sosial yang lebih dalam. Bagaimana agama ketika kehilangan fungsi kritisnya berubah jadi sistem hierarki baru yang lebih halus, lebih rapi dan lebih sulit disadari. Jadi feodalisme dalam agama tidak bisa dilawan dengan kebencian, nggak bisa, tapi dengan keberanian berpikir dan kesediaan bertanya. Karena setiap sistem feodal hidup dari dua hal, takut dan diam. Kalau dua-duanya hilang, ini runtuh dengan sendirinya. Kalau di Arab dulu feodalisme agama melahirkan kerajaan-kerajaan besar, di Indonesia hari ini ya melahirkan pengkultusan tokoh. Kalau sekarang ya bergerak atas nama mayoritarianisme. Mungkin sudah saatnya kita berhenti ya menyembah manusia yang dianggap suci itu, dan mulai belajar jadi manusia yang sadar. Karena yang paling berbahaya bukan orang yang salah, tapi orang yang merasa benar dan kebetulan punya pengikut.